Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan Parian, guru kelas 5 SD Cikontrang. Beliau juga selain guru merangkap juga sebagai operator sekolah. Baik, bagaimana kabarnya Parian? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan sehat. Mungkin untuk pekerjaan Akas bagaimana, sudah selesai? Lagi di proses Pak untuk pelaporan tahap 3. Oh, tahap 3. Baik Parian, adapun saya minta maaf karena waktunya diganggu nih ya. Tapi percakapan kali ini tidak perlu tegang lah, relax saja ya. Karena memang saya ditugaskan untuk mensupervisi Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan dari supervisi tersebut adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Parian. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, bagaimana perasaan Bapak ketika tahu bahwa akan disupervisi akademik dan hal yang apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Kalau pertama kaget kenapa saya gitu Pak, kan gitu. Masih banyak guru lain, tapi senang juga gitu Pak, walaupun sedikit nervous ya, karena adanya supervisi ini saya dapat merefleksi diri gitu Pak, kemampuan, kemudian berharap dapat mengembangkan serta meningkatkan kompetensi saya sehingga bisa menyajikan pembelajaran yang berkualitas bagi murid dan tentunya berpihak pada murid. Jadi wajar Pak, jangan apa saya juga emang kalau disebut awalnya pasti ada nervous, ada gugup karena mungkin akan diamati oleh orang lain. Tapi memang manfaatnya sangat banyak seperti yang Pak sebutkan tadi ya. Manfaatnya tadi apa? Tadi bisa merefleksikan diri ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, kegiatan yang akan diobservasi itu kira-kira pelajaran apa yang akan disajikan? Untuk materinya mungkin pelajaran IPA dan bahasa Indonesia juga. Materinya tentang pernapasan dan terus ntar kemudian membuat kalimatannya itu Pak. Oh, jadi pelajarannya IPA dan bahasa Indonesia, betul. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang akan disajikan nanti apa? Siswa dapat mengetahui gitu Pak, susunan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian siswa juga dapat membuat kalimatannya dari sistem pernapasan manusia ini seperti itu. Jadi yang pertama ya, siswa mampu menyebutkan ya berarti susunan alat pernapasan manusia dengan benar. Ya. Ada bahan pendukung tidak seperti medianya? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menyajikan video tentang video pernapasan manusia. Kemudian ada lembar kerjanya juga untuk siswa gitu. Nanti tujuan yang lain adalah untuk bahasa Indonesia siswa mampu membuat kalimatnya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak uraikan tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk murid dan Pak Rian sendiri sebagai seorang guru? Yang pertama mungkin untuk murid dulu ya Pak. Untuk murid saya mungkin yang pertama rasa percaya diri gitu Pak. Yang kedua mungkin kolaborasi gitu kan, ntar ada kerja kelompok juga. Terus meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar. Selain itu juga untuk kan ada kalimatannya ya Pak. Mungkin untuk benalar kritis juga gitu pada video yang saya berikan. Kayak gitu. Untuk Bapak sendiri, untuk sayanya mungkin meningkatkan kemampuan saya gitu Pak dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang zaman sekarang memang sangat beragam gitu Pak. Ada yang sukanya visual, ada yang sukanya nulis, ada yang diferensiasi mungkin ya, diferensiasi. Ya, itu. Berarti yang saya tangkap tadi berarti kompetensi yang ingin Bapak dikembangkan itu adalah pertama rasa percaya diri siswa, terus kolaborasi, terus meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Terus bagi Pak Rian sendiri tadi meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah sekarang Pak, untuk mencapai target, tantangan atau hambatan apa yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran yang nanti akan diobservasi? Tantangannya mungkin Pak, karena kalau saya lihat anak-anak kalau kasih ceramah IPA itu lebih bosan gitu Pak. Terus kan ngawang-ngawang juga ya Pak. Kalau lihat paru-paru mungkin harus ke dalam, jadi siswa juga nggak tahu paru-parunya di dalamnya kayak gimana. Jadi saya menyajikan video gitu Pak, karena IPA itu dianggapnya membosankan. Karena kebanyakan teori ya. Jadi ya saya coba menyajikan video bahwa
oh dari sini ke sini gitu. IPA-nya ya. Jadi mungkin tantangannya itu IPA dianggap pembelajaran yang berusaha, sehingga Bapak berencana ya membuat IPA itu menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, menarik gitu ya. Juga mungkin penyajiannya akan berbeda ya, akan berbeda juga. Sekarang strategi apa yang akan Bapak siapkan untuk pembelajaran? Yang pertama mungkin saya menyiapkan rencananya gitu Pak, RPP-nya, diferensiasi itu ya. Ya. Terus bahan ajarnya gitu Pak. Saya menyiapkan videonya, mungkin ada beberapa video yang bakal saya tayangkan gitu Pak. Terus ada lembar kerjanya juga, dan juga terakhir lembar evaluasinya juga. Baik, kira-kira varian itu mau saya observasi hari apa? Untuk kemungkinan boleh besok Pak. Boleh besok hari Selasa ya Pak ya? Selasa besok. Di jam berapa? Biar anak-anaknya masih fresh di jam 1 aja. Yang pertama aja. Ya, baik Varian, kita harapkan ya pembelajaran untuk besok bisa berjalan lancar ya, lancar dan sesuai dengan yang diharapkan ya. Dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan kalau sudah observasi nanti di pasca observasi ya, beberapa hari kemudian. Terima kasih Pak Rian. Ya Pak, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, lagi santai Pak. Lagi santai. Kebetulan lagi istirahat kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, ketua kelas pimpin doa. Kelas duduk siap berdoa mulai. Sebelum kita lanjut, kamu boleh kabar dulu. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat atau yang kurang semangat? Ada apa? Pagi-pagi udah ngantuk ada belum? Belum. Biar nggak ngantuk, kita tepuk apa dulu? Tepuk. Jangan tepuk semangat, tepuk fokus. Kita tepuk fokus dulu biar kita siap untuk mengikuti. Tepuk fokus. Sebelum kita lanjut, Bapak mau ngecek kehadiran dulu, ya. Ada yang nggak hadir? Nggak ada ya. Bapak absen aja ya satu-satu ya. Nggak mungkin yang nggak hadir nyebutin dirinya ya. Oke. Adik yang mana ada? Ainur Rahmat. Dia tadi pagi ada yang pas bangun langsung menghirup udara. Kita menghirup udara ke tadi pagi. Gimana rasanya udara di pagi tadi? Segar? Kenapa segar? Coba, kenapa segar? Kan udaranya masih bagus. Kita belajar tentang sistem pernapasan manusia. Jadi diharapkan siswa itu dapat menyebutkan sistem pernapasan manusia. Ya, jauh dulu paru-paru ya. Terus kita akan membuat kalimatannya dari
video yang Bapak sajikan ya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Bapak udah nyiapin video, durasinya nggak panjang. Kalian simak, kalian lihat, kalian perhatikan ya videonya. Ya. Ini ada tentang sistem pernapasan manusia. Ya. Kita nggak langsung ujung-ujungnya hidup udara kan? Oke. Coba kita lihat. Ini ada videonya. Nah, sebelum kita nyimak videonya, Bapak minta kalian perhatikan ya. Soalnya kita bikin kalimat ayatnya dari ini. Ya. Coba lihat ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ yang bekerja sama. Singkat, padat, jelas. Ada berapa sih organnya? Coba. Ada yang dari tadi kita itu napas itu nggak ujung-ujung napas ya, lewat beberapa bagian dulu, ya. Ada lewat hidung, masuk ke laring, kemudian ke paru, masuk ke paru-paru kita. Di paru-paru kita juga ada banyak bagiannya ternyata ya, sampai ke ujungnya ntar di alveolus. Seperti itu. Itu video singkat dari sistem atau organ pernapasan manusia. Itu ya. Oke. Ada berapa tadi sistem organ pernapasannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang nomor 1 itu apa? Coba. Hidung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita coba hidung itu di mana masuknya? Terdapatnya. Mana hidung saya mana? Coba pegang hidung. Hidung ini. Hidung. Gunanya untuk apa Pak? Coba kita baca ya. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Tadi di video ada apa namanya? Di dalam rongga hidung itu ada bulu-bulu. Gunanya untuk apa coba? Dari video tadi ya, coba kalian bikin pertanyaan menggunakan kalimat tanya. Udah tahu kalimat tanya apa aja? Banyak kan? Ada berapa? Ya, 6 ya. Coba bikin. Biasanya kita kalau Bapak kan ngajar dulu habis video sok jawab. Sekarang coba kita bikin, kalian yang bikin pertanyaannya ya. Seorang bikin minimal 3 ya. Atau lebih banyak juga lebih bagus ya. Bapak kasih waktu tapi kita biar cepat juga ya, biar cepat juga. Kasih waktu 5 menit cukup. Anggap satu pertanyaan 1 menit ya. Kita bikin pertanyaan. Ya, dari mana Pak? Dari materi yang tadi sudah ditampilkan di video. Oke ya. Bisa ya bikin pertanyaan. Lebih bagus lagi yang 5W1H-nya itu kepake semua. Tapi Bapak kasih waktu ya. Udah beres, kumpulin. Bapak ambil satu ya. Bentar. Untuk membuat pertanyaan, Bapak cek dulu ya. Ntar kita bagi kelompok berdasarkan ini. Jadi Bapak menilai kesiapan belajar kalian. Siap-siap ya, ntar duduknya ke kelompok. Bapak sebutin satu-satu ya, misalnya. Pakai nama organ tadi ya. Misalnya kelompok 1 itu diganti namanya jadi paru-paru, boleh. Kelompok 2 ganti namanya jadi hidung misalnya ya. Kelompok 3 namanya ganti jadi trakea. Nah, kelompok 4 diganti namanya jadi alveolus misalnya ya, kayak gitu. Ntar Bapak bagi 4 kelompok, kalian duduknya pas ke siap. Tunggu sebentar ya. Dapat nama-nama kelompoknya. Pembagian kelompok ini Bapak ambil berdasarkan kesiapan belajar kalian ya. Jadi mohon diingat ya, ingat-ingat ntar kelompok 1
atau kelompok, kita setuju dulu kelompok 1 kita kasih nama apa? Kelompok paru-paru ya. Ingat, kelompok paru. Ini yang masuk ke kelompok paru-paru. Ya. Yang pertama itu ada Wildan Maulana, ya. Oke, Wildan Maulana, terus Arif, ya, masuk kelompok paru-paru. Muhammad Sidik, ya. Tiga kelompok ya. Oke, sekarang boleh duduknya per kelompok. Kelompok paru-paru di sini, kelompok ibu di sini, kelompok rakyat sebelah sini. Stop, mangga. Yang kebagian mana tadi? Tadinya masuk kelompok hidungnya. Ya, paru-paru, hidung. Awas. Apa ini? Paru-paru. Kelompok hidung. Ada ini? Enggak. Ini kelompok. Oke, Bapak sekarang udah dibagi kelompokkan ya. Bapak mau ngasih lembar kerjanya. Ya, jadi kalian harus kerjainnya kelompok. Kelompok bisa kerjanya bareng-bareng. Ya, pertanyaannya bisa muncul dari siapa aja. Kan ditulis di sini, ya, kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan dulu nggak? Kalau lembar kerjanya gimana? Kita lihat aja kan ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada. Oke, Bapak bagikan ya lembar kerja. Oke, kita akan Bapak akan bagikan apa namanya lembar kerjanya. Di sini ada pertanyaannya, udah disediain ya. Ada apa? Kalian bikin sebanyak mungkin ya. Atau mau ngikutin ini boleh. Apa? Dari apa? Kita mulai dari apa dulu? Di mana letak jangan di kecuali mau bikin pertanyaannya beda-beda ya. Ayo. Ntar digabungin semuanya. Sok bikin coba. Apa dulu coba Run? Apa dari tadi? Dari yang banyak apa aja? Sok buka lah. Kan Bapak kasih contoh lagi nih bisa. Apa itu bronkus? Beres? Ya. Apa itu alveolus? Kan tinggal jawabannya di sini. Ya. Sok coba tulis dulu satu. Coba terapkan satu. Apa dulu? Apa? Apa? Semua. Sekarang kita akan mempresentasikan. Ya. Atau simpelnya kalian baca hasil diskusi. Ya. Jadi ntar perwakilan tiap kelompoknya ke depan ya per kelompok. Oke, mau kelompok mana dulu? Boleh, silakan. Jumlah kelompok ini cuma menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok hidup. Apa yang dimaksud dengan hidup? Apa yang dimaksud dengan barik? Apa yang dimaksud dengan barik? Apa yang dimaksud dengan trakea? Apa yang dimaksud dengan bagus? Kapan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Kapan kata tenggorokan udara masuk dalam paru-paru? Kapan saluran pernapasan? Tepuk semangat lah sekali ini. Tepuk semangat. Siap. Gak bisa ya. Kita udah sampai di akhir pembelajaran. Ya. Udah banyak yang kita pelajari hari ini. Itu tentang sistem pernapasan. Di dalam sistem pernapasan itu kita menghirup udara itu gak ujuk-ujuk ya, gak langsung aja masuk ke paru-paru, tapi lewat hidung, lewat ke trakea, ke bronkus, terus bronkeolus dan ke alveolus. Ya itu jadi kesimpulan hari ini seperti itu
itu yang kita pelajari ya. Jadi sistem pernapasan itu ada banyak ya dan mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak punya ini ada lembar evaluasi ya. Soalnya tidak banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Kerjainnya cukup 5 menit. Satu soal 1 menit cukup? Cukup ya. Ini materinya dari yang udah kita pelajari barusan ya, kayak gitu. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Cukup? Satu soal 1 pilihan ganda. Nah ya, semuanya sudah mengumpulkan lembar ini? Oke, udah mengumpulkan, nggak terasa ya? Tadi udah mau beres lagi belajarnya. Gimana belajarnya? Seru apa enggak? Nah, tadi kita udah belajar tentang sistem pernapasan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harap kalian coba baca dulu. Boleh baca, boleh lihat video. Video kan banyak ada di YouTube ya, ada di internet ya, tentang sistem pernapasan pada manusia. Kan manusia udah, berarti pada hewan ya. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. So, silakan banget mau bertanya. Mengapa kita harus bernapas, Pak? Katanya. Bagus ya pertanyaannya, tapi coba logikanya sederhana aja. Ya. Kalau kita tidak bernapas, apa yang akan terjadi? Manusia itu sangat memerlukan oksigen, ya. Nah, ya, cukup. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Silakan ketua kelas untuk webinar. Hari ini istirahat ya. Coba. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indra Priyasantika, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Hari ini seperti biasa saya sudah bersama dengan rekan guru kelas 4 Marian Septi Fauzi. Namun hari ini ada yang spesial karena juga dihadiri oleh Bapak pengajar praktik Pak Iman Hajiman. Selamat pagi Pak Rian, Pak Iman. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini. Baik ya, mungkin perjalanan cukup panjang. Perjalanan cukup panjang. Sampai ke sini Pak. Ya, mungkin memakan waktu sampai 2 jam lebih Pak ya. Iya. Ya, Pak Rian bagaimana? Alhamdulillah baik Pak, masih semangat. Semangat. Walaupun memang Pak Rian ini lagi disibukkan dengan pendataan aset. Sudah sampai di mana Pak? Masih on the way Pak, masih progres, masih pengumpulan foto-fotonya dulu, gitu kan. Baru dimasukin ke lembar kerja. Ya, mungkin karena memang sedikit berbeda ya kalau pendataan aset sekarang itu memang harus dilengkapi dengan sedikit anotasi yang berupa foto gitu Pak ya. Seperti itu Pak. Ya. Baik, Pak Rian, kita kembali ke kegiatan kita yang dulu karena memang ada tugas dari grup penggerak itu melakukan supervisi akademik di mana ada 3 bagian. Yang pertama adalah pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Mungkin untuk observasi dan pra observasi sudah kita lakukan. Sesuai dengan kesepakatan hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membantu Parian untuk bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Parian laksanakan agar pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Baik, kita mulai Parian. Bagaimana perasaan Parian saat menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Perasaannya yang pertama mungkin Pak antusias dan senang juga ya Pak. Jadi saya bisa belajar hal baru juga, mulai dari penyiapan RPP-nya, lembar kerjanya, terus bahan media pembelajarannya juga gitu Pak. Akhirnya kan saya juga sedikit banyak bisa bikin gitu Pak RPP atau pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Ada senangnya juga, lega juga, bisa lah bikin kayak gitu. Meskipun masih belum maksimal. Iya. Kira-kira ketika diobservasi ada perasaan nervous tidak? Jelas Pak, nervous. Biasanya ngajar sendiri kan nggak ada yang liatin, sekarang diliatin itu jelas nervous sekali Pak. Jadi memang kalau perasaan seperti itu Pak, jangankan yang masih muda Pak, guru yang sudah punya pengalaman mengajar puluhan tahun juga, kalau kira-kira diobservasi
perasaan Iya. nervous itu Ada memang gugup. agak gugup itu selalu ada yang Sering gitu. ngeliat yang lewat itu agak blank gitu Agak Pak. blank. Takut salah tapi ya ngalir aja gitu Pak. Ngalir aja. Sesuai RPP aja. Iya. Terus dari tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan di RPP, apakah pelaksanaan pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan? Sejauh ini mungkin yang saya rasakan gitu ya Pak, Ya. tercapai mulai dari kolaborasi siswa, terus keaktifan siswa juga, Iya. terus lebih meningkat gitu Pak Meningkat. dibandingkan pembelajaran sebelumnya gitu Pak. Iya. Kalau dari skala itu mungkin 100% di 70 atau 80 udah tercapai tercapai, gitu, udah sesuai gitu yang diharapkan saya gitu. Iya. Jadi memang kemarin kan area yang ingin dikembangkan oleh Paden itu ada 3 ya. Iya. Yang pertama adalah kemandirian Kemandirian siswa, siswa, iya. terus keaktifan mahasiswa beserta kolaborasi. Kolaborasi. Mungkin perasaan Parian setelah mengadakan pembelajaran kemarin memang sudah meningkat. Sudah meningkat ya. Jadi Lebih ada peningkatan. sudah ada peningkatan, jadi sudah sekitar 70 atau 80% sudah tercapai. Nah sekarang menurut Parian, bagaimana yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin dan kira-kira mana yang masih harus ditingkatkan? Yang sudah baik mungkin Pak ya, yang saya lihat, yang saya amati anak-anak itu lebih antusias ya Pak. Ya. Dibagi kelompok juga kan, Ya. kaget gitu kan, Pak kenapa itu kan ada antusias lebih gitu Pak ya. Ya. Terus lebih bersemangat juga Pak, secara tidak langsung semangat dalam mengerjakan soal gitu Pak. Pas mengajukan ada yang bertanya langsung, ada yang angkat tangan gitu Pak, tangannya langsung, maksudnya teh langsung lebih baik lagi gitu, lebih keaktifan siswanya lebih terlihat gitu. Ya. Namun kurangnya mungkin saya kurang bisa mencerminkannya dari profil yang berdiferensiasi itu kan ada yang berdasarkan minat. Ya. Saya tidak bisa memunculkannya itu. Ya, Cuma belum bisa Ya. gitu kan, karena keterbatasan ya mungkin bisa dari waktu atau juga saya rancangan pembelajarannya mungkin kurang kesana gitu. Oh iya. Kurang Memang memunculkan. memang kemarin dalam RPP yang ada unsur Ya. diferensiasi itu ya, memang yang Pak Rian munculkan itu kan kesiapan belajar Belajar, siswa ya. sama profil belajar siswa, Belajar, yaitu siswa yang audio sama visual gitu ya. Hanya mungkin yang belum dimunculkan adalah Yang minat ya, yang minat siswa. siswa. Ya, tapi memang dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memang tidak semua harus dimunculkan Ya, Pak. semua. Tidak harus dimunculkan. Mungkin bisa untuk pembelajaran yang akan datang bisa Parian munculkan. Tapi memang saya lihat kemarin dalam pembagian kelompok juga sudah berdasarkan kesiapan belajar siswa. Baik, Parian tadi sudah menyampaikan apa yang sudah Parian rasakan ketika melaksanakan pembelajaran. Sekarang izinkan saya ya untuk menyampaikan apa yang sudah diobservasi dari kegiatan kemarin. Jadi memang Parian sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada pelayanan yang berbeda. Area pengembangan juga yang 3 itu yang tadi yang kemandirian siswa, keaktifan sama kolaborasi maksudnya sudah terlihat ya. Anak memang sudah meningkat. Tapi ada beberapa hal yang sekiranya Parian perlu tingkatkan. Yang pertama diusahakan ketika selesai mengadakan pembelajaran di kegiatan akhir ya, disampaikan juga kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari besok harinya. Jadi anak itu bisa mempelajari dulu, literasi dulu. Jadi si anak itu mempunyai pemahaman awal tentang materi yang akan dipelajari. Jadi anak itu sudah siap. Sudah siap, hari ini kita akan mempelajari apa. Jadi tidak blank lah istilahnya. Jadi ada kesiapan belajar awal dari anak. Jadi setiap di kegiatan akhir pembelajaran diusahakan kita menyampaikan kita itu besok akan bikin apa, dan tolong dipelajari pembelajarannya yang akan dipelajari besok anak-anak itu. Terus yang kedua mengenai berdiferensiasi dari hal profil belajar siswa itu ya, kan ada siswa itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah kalau bisa kan Parian itu kemarin untuk yang visual tuh hanya menyajikan video saja. Iya. Sedangkan mungkin durasi video itu kan hanya sedikit ya, hanya beberapa menit lah. Jadi kedepannya itu kalau bisa itu ya tambahkan juga kalau ada gambar atau poster, gambar yang kan kalau gambar itu bisa diamati oleh anak lebih lama lah.
Jadi mungkin untuk memfasilitasi anak yang mungkin mempunyai keterbatasan dalam menyimak video bisa dialihkan lewat gambar seperti itu. Baik Pak Rian, mungkin itu sedikit kekurangan, mungkin juga bisa dikembangkan diperbaiki di pembelajaran yang berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Rian, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terkait pembelajaran yang berpihak pada murid dalam pembelajaran berdiferensiasi, tindakan apa yang akan dilakukan ke depan? Mungkin tindakan yang pertama yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi gitu Pak dengan warga sekolah lain, guru-guru yang lain, terus ada juga guru-guru senior, mungkin saya akan meminta masukannya, strategi-strateginya gitu kan. Nah, terus kemudian juga saya kan zamannya sekarang internetnya Pak, bisa mungkin mencari akses dari internet atau kan ada udah ada PMM ya, bisa ngambil dari PMM gitu Pak. Soalnya banyak aksi-aksi nyata di sana yang mungkin bisa saya terapkan juga di kelas saya gitu. Seperti itu mungkin. Jadi rencananya Pak Rian mungkin akan berkolaborasi ya dengan guru-guru yang lain, pertama guru-guru yang lebih senior. Juga mungkin akan mengakses PMM ya, PMM karena memang di sana banyak aksi-aksi nyata yang bisa kita ikutin gitu Pak. kita pelajari Di ATM. ya di ATM mungkin ya, ambil tiru modifikasi. Terus terkait rencana pengembangan yang akan dilakukan tersebut, kapan akan memulainya dan jangka waktunya kira-kira berapa lama? Mungkin untuk memulainya secepat mungkin Pak, karena ini sangat itu apa ya namanya berpihak pada murid, katanya mahasiswa harus segera diterapkan kan. Kalau pembelajaran yang konvensional yang kayak dulu kita yang banyak bicara guru yang aktif ini kan lebih ke murid, mungkin secepatnya diterapkan dalam 3 bulan ke depan mungkin saya akan menerapkan. Iya, berarti Pak Rian akan berusaha untuk menerapkannya secepat mungkin. Setidaknya dalam 3 bulan ke depan sudah bisa diterapkan secara lebih maksimal. Ya. Baik, mungkin itu Pak Rian ya percakapan pasca observasi. Mungkin dari Bapak pengajar praktik ada umpan balik. Ya. Terima kasih Indra, Pak Rian ya. Melihat mungkin saya walau bisa membersamanya hanya di pasca observasi, tapi melihat apa yang telah disampaikan, apa yang telah dibicarakan barusan, yakin bahwa apa yang telah dilaksanakan mulai dari kegiatan pra sampai pelaksanaan observasi, Pak Indra dan Pak Septian bisa Pak Rian ya, bisa melaksanakannya dengan baik. Dan barusan banyak ya bahwa ketika kita tadi mungkin ada rasa gugup yang dirasakan oleh Pak Rian ketika diobservasi, disupervisi walaupun oleh rekan gitu ya. Tapi ada hal positifnya yang tadi saya dapatkan bahwa Pak Rian bisa melaksanakan, apalagi menyiapkan gitu ya, merencanakan pembelajaran dengan begitu sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja bahwa yang harus kita perhatikan, jangan dulu wah orang lain mah gini-gini. Nah, kemampuan kita. Nah, oleh karena itu mungkin ini ya, bahwa tadi anak-anak ternyata ketika kita betul-betul mempersiapkan dan merencanakan dengan sebaik mungkin, ternyata dampaknya anak kelihatan ya, bisa dirasakan gitu ya. Kalau kita lebih ternyata anak antusias. Kadang kita menjustis, anak-anaknya males, padahal kita tidak ada refleksi pada diri kita, apakah sudah betul atau belum gitu ya. Ya baiklah. Tapi ketika kita merencanakan betul-betul, merencanakan pembelajaran hari ini, bagaimana besok, ya,